Perkenalkan, saya Nanda Pradipta dengan NIM F105122123. Adanya video ini dibuat yaitu guna memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Fisika. Langsung saja, pada penilaian kali ini yaitu diminta untuk memilih salah satu model pembelajaran dari 3 model pembelajaran yang ditunjukkan seperti pada gambar. Diketahui bahwa terdapat problem-based learning, project-based learning, dan cooperative learning. Sebelum memilih salah satu di antara 3 model pembelajaran tersebut, sebaiknya kita perlu tahu apa definisi dari masing-masing model pembelajaran tersebut. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari ketiganya? Yang pertama, problem-based learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang memfokuskan siswa pada penyelesaian masalah nyata. Dalam hal ini, siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok guna menganalisis dan menyelesaikan masalah yang mendorong pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan kolaboratif. Selanjutnya, Project-Based Learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek jangka panjang yang relevan dengan kehidupan nyata. Siswa merencanakan, meneliti, dan menyelesaikan proyek yang mendorong kreativitas dan penerapan pengetahuan. Hasil proyek seringkali dipresentasikan kepada audiens. Terakhir, cooperative learning adalah pendekatan di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran yang berbeda, memfasilitasi kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan keterampilan sosial, serta mendukung pembelajaran individu dan kelompok. Setelah diketahui apa pengertiannya, muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu mana model pembelajaran yang efektif. Nah, ketiga model pembelajaran tersebut memiliki kelebihannya masing-masing, tetapi efektivitasnya tergantung pada konteks pengajaran dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, problem-based learning atau PBL sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. PBL mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dengan konsep fisika melalui situasi nyata. Berikutnya, Project-Based Learning atau PJBL membantu siswa menerapkan konsep fisika dalam proyek nyata yang dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman mendalam. PJBL cocok untuk pembelajaran yang memerlukan integrasi berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir, Cooperative Learning itu mendorong kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Ini bisa sangat efektif dalam fisika, di mana siswa dapat saling membantu memahami konsep yang kompleks. Secara keseluruhan, jika tujuannya adalah pengembangan keterampilan praktis dan penerapan konsep, project-based learning bisa lebih efektif. Namun, jika fokus pada pemecahan masalah, project-based learning adalah pilihan yang baik. Cooperative learning bisa digunakan untuk mendukung kedua metode tersebut. Pilihan terbaik dapat melibatkan kombinasi dari ketiga pendekatan model pembelajaran itu. Nah, dalam penilaian ini, saya memilih model pembelajaran cooperative learning. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan di awal mengenai definisi dari model pembelajaran cooperative learning, model pembelajaran ini terlaksana dengan pendekatan pengajaran yang menekankan kerja sama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam model ini, siswa berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan saling mendukung dalam memahami materi. Ciri-ciri utama cooperative learning meliputi kelompok kecil. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang heterogen, sehingga setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab. 2. Interaksi aktif. Siswa aktif berdiskusi dan berinteraksi yang memungkinkan mereka untuk belajar dari satu sama lain. 3. Tujuan bersama. Kelompok memiliki tujuan yang sama, sehingga mendorong kerjasama dan kolaborasi untuk mencapainya. 4. Penilaian individual dan kelompok. Siswa dinilai berdasarkan kontribusi mereka dalam kelompok serta pemahaman individu. 5. Keterampilan sosial. Model ini juga mengajarkan keterampilan sosial seperti komunikasi, negosiasi, dan pemecahan konflik. Secara garis besar, cooperative learning dapat meningkatkan motivasi, pemahaman materi, dan keterampilan sosial siswa. Model pembelajaran cooperative learning didasarkan pada beberapa teori belajar antara lain. 1. Teori konstruktivisme, yaitu menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan. Dalam cooperative learning, siswa belajar dari rekan-rekan mereka yang membantu membangun pemahaman. 2. Teori belajar sosial, yaitu menekankan pentingnya observasi dan interaksi sosial dalam proses belajar.
Siswa belajar dari mencontoh dan berkolaborasi dengan teman sebayanya. 3. Teori pembelajaran kolaboratif menekankan pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam lingkungan kooperatif, siswa saling mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan kelompok. Keempat, teori humanistik menyoroti pentingnya motivasi dan hubungan interpersonal. Cooperative learning menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Dengan dasar teori-teori tersebut, cooperative learning mendorong keterlibatan aktif siswa dan pengembangan keterampilan sosial serta akademik. Berikutnya, sintaks model pembelajaran cooperative learning. Sintaks model pembelajaran cooperative learning biasanya melibatkan beberapa langkah yang terstruktur. Adapun sintaks umum yang dapat diikuti yaitu: pertama, pembentukan kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4, 5, sampai 6 orang dengan keberagaman kemampuan, latar belakang, dan keterampilan. 2. Penentuan tujuan pembelajaran. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas kepada siswa agar mereka memahami apa yang diharapkan. 3. Pemberian tugas. Menyediakan tugas atau masalah yang relevan yang harus diselesaikan secara kelompok. Tugas harus cukup kompleks untuk mendorong kolaborasi. 4. Diskusi dan kerjasama. Siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, mendorong komunikasi dan pertukaran ide di antara anggota kelompok. Kelima, presentasi hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka kepada kelas, yang memungkinkan untuk berbagi pengetahuan dan mendapatkan umpan balik. 6. Refleksi dan evaluasi. Mengadakan refleksi tentang proses pembelajaran dan hasil yang dicapai, baik secara individu maupun kelompok. Evaluasi dapat mencakup penilaian individu dan kelompok. Terakhir, 7. Pemberian umpan balik, yaitu memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kinerja mereka, baik dalam hal pemahaman materi maupun keterampilan kolaboratif. Namun, dari yang sudah diuraikan tadi, sintaks ini dapat disesuaikan kembali dengan konteks dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, selanjutnya, kali ini materi fisika yang saya ambil adalah mengenai hukum kekekalan energi. Penerapan model pembelajaran cooperative learning sesuai sintaksnya yaitu materi hukum kekekalan energi. Sintaks penerapan cooperative learning: 1. Pembentukan kelompok. Bagi siswa menjadi kelompok kecil 4-5 orang dengan variasi kemampuan untuk memastikan keragaman dalam kelompok, atau siswa bebas memilih kelompoknya sendiri. 2. Penentuan tujuan pembelajaran. Sampaikan tujuan bahwa siswa akan memahami konsep hukum kekekalan energi dan bagaimana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. 3. Pemberian tugas. Berikan setiap kelompok beberapa kasus atau skenario yang melibatkan hukum kekekalan energi, seperti contohnya energi potensial dan kinetik pada roller coaster, perubahan energi saat bola dijatuhkan dan memantulkan kembali, serta lainnya. Keempat, diskusi dan kerjasama. Jadi, setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan dan menganalisis skenario yang diberikan. Setiap anggota kelompok harus: pertama, mengidentifikasi jenis energi yang terlibat. Kedua, menghitung perubahan energi jika perlu. Dan terakhir, menjelaskan bagaimana energi bertransformasi dalam setiap skenario. Selanjutnya, yang kelima, presentasi hasil, yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelas. Berikan waktu untuk pertanyaan dan diskusi setelah setiap presentasi. Keenam, refleksi dan evaluasi. Diskusikan pemahaman bersama. Tanyakan kepada siswa bagaimana hukum kekekalan energi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang mereka pelajari dari presentasi teman-teman mereka. Terakhir, 7. Pemberian umpan balik. Berikan umpan balik mengenai pemahaman materi, keterampilan, kolaborasi, dan presentasi kelompok. Tanyakan kepada siswa bagaimana mereka dapat memperbaiki kerja sama mereka di masa mendatang. Keuntungannya yaitu meningkatkan pemahaman konsep fisika melalui diskusi dan kolaborasi, mendorong siswa untuk menerapkan teori dalam situasi nyata, membangun keterampilan sosial dan komunikasi di antara siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar tentang hukum kekekalan energi, tetapi juga mengembangkan keterampilan kerjasama yang penting. Sekian video pengajaran yang saya buat guna memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Fisika. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih.